Direkamkah atau tidak, Pak Beni? Ya, direkam. Ya, sip. Ya, siap. Saya izin mute dulu semuanya supaya rekamannya bagus. Nanti diskusi atau pertanyaan mungkin setelahnya atau nanti di tengah-tengah bisa chat dulu supaya kita punya rekaman yang oke gitu ya. Jadi saya punten izin mute semuanya dan kita mulai. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita beristiqomah untuk selalu belajar, kita beristiqomah untuk selalu meniti dalam diri yang insya Allah kajian ini menjadi jembatan kita untuk menuju kepada kesadaran, menuju kepada ilaihi roji'un, dan yang paling pasti selangkah demi selangkah mendekat kepada Allah dan kita bermunajat senantiasa kajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak sehat ya semua, alhamdulillah. Terima kasih memberikan waktu saya untuk berdiskusi, dan saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa saya bukan mau ceramah, bapak-bapak, bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, lebih mendalam, tidak, apalagi mau mengajarkan gitu. Saya hanya menawarkan untuk sharing. Ini ada bahan-bahan yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Bukan masalah benar atau salah gitu ya, tetapi mudah-mudahan dari puzzle-puzzle pengetahuan yang akan kita bahas akan menjadi satu tambahan pengetahuan, tetapi harapannya adalah tidak hanya berhenti di pengetahuan, karena pengetahuan yang tidak ditransformasikan menuju kepada kesadaran pasti juga pengetahuannya tidak akan berlaku dalam akhlak dan perilaku, karena goals-nya saya rasa bukan hanya jadi tahu, tapi kita memiliki pribadi yang lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih baik, dan tentu saja kita menjadi hamba yang lebih baik gitu intinya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, Bapak-Bapak, untuk kita beral-fatihah di dalam hati kita, yang kita tujukan khususon, wabil khusus gitu ya, untuk kedua orang ibu bapak kita, karena kita nggak mungkin ada di sini kalau nggak ada ibu kita, bapak kita gitu, kita doakan. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dan dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah merahmati, memberkahi, dan meridhoi kita semua. Kita hening sejenak, pikirannya tidak terlalu sibuk. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita sudah divibrasi energi dan frekuensi yang selaras, yang insya Allah mengalir pesan-pesan dari Allah di dalam Al-Quran untuk kita mendapatkan hikmah. Yang pada pagi hari ini request topiknya kita bicara tentang gradasi Islam gitu ya, dan saya rasa ini penting untuk kita membuka pikiran dan membuka hati, karena insya Allah apapun yang kita pelajari pada pagi hari ini sekali lagi hanya menjadi bahan untuk kita tafakur, Bapak-bapak, bahan untuk kita merenung, dan yang paling pasti kita mengunyah dan untuk mendapatkan hikmahnya gitu kira-kira. Dan yang paling penting lagi, Bapak-bapak, dilarang serius ya, nggak boleh serius-serius banget, kita santai aja, relax aja gitu. Mau sambil cemil-cemil boleh, mau sambil minum, pokoknya kita serileks mungkin, karena pembelajaran yang rileks itu dibutuhkan untuk kita bisa benar-benar into tuning kepada pengajaran dan pelajarannya. Baik, Bapak yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang gradasi Islam, ini mungkin saya sedikit cerita dulu gitu ya. Jadi saya mungkin ini tahun ke-12 melakukan research gitu. Di mana di tahun 2010 saya mulai meresearch tentang pertumbuhan kesadaran dalam konteks religion dan spiritualitas.
Wabil khusus karena masyarakat kita mayoritasnya Islam, jadi ya saya banyak dalam konteks itu. Meskipun saya banyak berhubungan dengan agama lain karena interfaith dialog-nya juga perlu gitu ya. Dan saya rasa penting untuk kita menyadari. Dan ada good news, Bapak-Bapak, good news-nya adalah di tahun 2010 Indonesia ini negara paling Islami ke-140 dan di 2022 kemarin, 2020 bahkan gitu, naik ke 62 gitu. Jadi ada signifikansi kesadaran sih dari research itu gitu. Jadi sangat menarik gitu ya intinya. Nah, oleh karena itu yang akan kita bahas hari ini tentang metodologi Islam sih sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena dalam dunia pendidikan kalau kita berbicara masalah Islam itu hanya lekat dengan satu entitas agama gitu. Sehingga Islam ini hanya menjadi simbol. Maka bersimbol tetapi tidak berfungsi, gitulah bahasa sederhananya. Jadi kenapa kita penting sekali memahami gradasi Islam, karena begitu nanti kita mengenal atau mendengar kata Islam, Islam ini sesuatu yang luas sekali, Pak, gitu ya, luas seluas-luasnya gitu. Nah bahayanya adalah disempitkan oleh pemikiran-pemikiran, oleh ego apalagi gitu ya, sehingga seakan-akan Islam itu menjadi sempit sesuai dengan apa yang diyakinkan oleh kelompok orang gitu. Maka hari ini kenapa kelompok A dan kelompok B bisa berantem terkait satu hal gitu misalkan. Nah maka nanti kita akan mengerti bahwa konteks Islam ini sebetulnya sangat luas, itu nomor satu. Dan yang kedua, partikular keluasan ini juga kita akan taunya juga bagian demi bagian tuh. Karena sistem pendidikan kita masing-masing beda, kesadaran kita juga beda gitu ya. Kita tahu nature dan nurture gitu ya, kalau bahasa sekarang itu nature-nya kita dapat, tapi nurture-nya juga kita dikasih tahu dengan informasi yang berbeda gitu. Maka yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana kita meluaskan pola pandang, pola pikir, kesadaran, karena kita menghadapi Islam ini menghadapi sesuatu yang sangat besar sekali gitu intinya. Nah maka mudah-mudahan tidak diperkecil dalam tanda petik oleh ego, oleh kepentingan apalagi. Apalagi mohon maaf banget ya, ini kita bicara bahwa nanti kita akan mengerti dalam konteks bahwa yaitu tadi kepentingan-kepentingan itu yang terkadang menjadi sesuatu hal atau Islam ini menjadi kelihatan agak sempit. Gitu. Baik, Bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya akan memulai dengan beberapa analogi dulu gitu ya, supaya nanti kita bisa memahami ini agak lebih luas gitu. Seperti biasa, izin saya pakai coret-coret supaya mudah untuk memvisualkan gitu. Oke. Yang pertama harus kita mengerti ada beberapa poin penting gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang, karena kita kan bicaranya gradasi ya, gradasi itu kan juga leveling lah gitu ya. Tetapi leveling ini nanti kita akan bahas lebih delicate gitu, lebih apa ya, lebih dalam gitulah intinya. Nah, kita berbicara tentang gradasi Islam gitu. Nah, yang penting harus kita sadari dulu ada beberapa sudut pandang perbedaan. Yang pertama adalah ajaran Islam. Ini penting untuk kita ngerti. Oke? Yang kedua, pemeluk agama Islam gitu. Nah, ini dua hal aja udah penting harus kita renungkan. Kenapa? Karena antara ajaran Islam dan pemeluk agama Islam ini dua hal yang berbeda gitu. Maka mohon maaf sekali, siapapun yang memeluk agama Islam itu belum merepresentasikan ajarannya gitu kira-kira. Maka kita nggak bisa menilai Islam dari siapa yang memeluknya terus kita menjudge. Saya kasih contoh sederhana. Betapa chaosnya waktu kejadian 9/11, di mana yang melakukannya itu adalah pemeluk agama Islam. Sehingga ketika itu Islam digeneralis sebagai agama yang penuh dengan teror gitu kira-kira. Padahal itu sedikit part dari pemeluknya yang itu tidak merepresentasikan ajaran Islam sebenarnya gitu kira-kira. Maka itu jadi stigma gitu. Maka seseorang yang memeluk agama Islam belum tentu dia mengerti juga ajaran Islam gitu intinya. Gitu ya. Nah, dua part yang di bawah ini pemuka agama Islam. Ini juga penting banget gitu. Karena nanti kita ini akan menjadi banyak ya sebetulnya Bapak-bapak, cuman karena waktu kita terbatas, jadi saya akan bagi dua aja. Di mana pemeluk agama Islam ini ada fuqaha, ada ulama gitu. Nah kita kadang-kadang ketukar mana ulama, mana ulama, sehingga fuqaha dianggap ulama, ulama yang kita nggak ngerti bahwa ya ulama itu dilihat dari pakaian dan jenis pangkat dalam tanda petik atau keilmuan dalam akademisnya aja gitu misalkan. Padahal kalau kita mau berbicara, fuqaha ini orang yang hanya mengerti hukum gitu kira-kira. Padahal ulama ini kalau dari bahasanya ulama itu kan jamak gitu ya. Singularnya itu alim sebenarnya. Alim itu orang yang berilmu gitu intinya. Nah sekarang kan jadi kacau gitu kalau bahasa aja.
Agak aneh kalau sekarang ada kata-kata alim ulama gitu. Itu kan aneh sebenarnya. Udah gitu di depannya pakai para alim ulama gitu. Nah ini kan contoh di mana jangan-jangan emang nggak ngerti sih maksud ulama atau alim atau ilm itu apa gitu kira-kira. Gitu ya. Maka nanti kita mengerti bahwa yang dibahas itu 99% cuma di wilayah hukum gitu intinya. Maka kita ribut dengan halal haram, boleh enggak gitu. Kita dikotak-kotakan dengan menurut Islam tuh gimana gitu. Tapi Islamnya yang di level mana juga gitulah kira-kira. Padahal nanti kita ngerti bahwa Quran berbicara hukum itu kan cuman kurang dari 10% gitu. 98%-nya tuh berbicara tentang ketuhanan, ilahiyah gitu intinya. Nah yang lebih bahaya lagi sih di level yang nomor 4. Ini banyak sih ya Bapak-Bapak, cuman ya mungkin bagian ini yang harus kita bahas lah gitu. Ini yang mengerikan adalah politik Islam. Nah ini yang ngeri nih sebenarnya. Gitu ya, membawa-bawa nama Islam untuk masuk ke dalam kepentingan gitu intinya. Padahal kalau nanti kita melihat bahwa sampai ke ajaran ini kan stepnya jauh sebenarnya. Nah maka kenapa sih penting banget untuk kita memahami dulu gradasi Islam ini? Karena nanti kita mengerti bahwa poin utama kita dijadikan manusia itu kan diberikan akal gitu. Dan akal itu ada pintu gerbang untuk masuk ke dalam kesadaran nurani sebenarnya. Maka kalau sekarang pengetahuan Islam ini hanya dogmatis, saya kasih contoh aja, Pak. Orang tua tuh banyak banget yang nyuruh anaknya sholat. Gitu. Udah aja. Ditanya udah sholat atau belum gitu. Tapi dalam tatanan sini ditanya udah sholat atau belumnya, yang ditanya adalah olahraganya, udah melakukan gerakan sholat atau belum gitu. Sehingga nggak masuk ke dalam esensi sholat. Bahkan mohon maaf banget, 800 orang saya tanya dan 90%-nya mengatakan, bahkan nggak tahu isi iftitah itu apa gitu. Nggak ngerti Al-Fatihahnya itu apa gitu. Sehingga wajar kalau sholat hari ini tidak melakukan perubahan transformasi dalam akhlak. Karena kenapa? Karena yang geraknya, yang diolahnya itu hanyalah wilayah ragawi gitu intinya. Padahal nanti kalau kita masuk ke dalam konteks Islam, Islam ini kan bukan berbicara kemasan sebetulnya. Islam ini bukan berbicara entitas, bukan. Karena Islam ini nanti berbicara tentang sifat, kesadaran, di mana intinya adalah ruh atau energi seseorang dalam konteks bukan dilihat dari kemasannya, bukan. Tapi Islam itu adalah isinya. Jadi kalau mau pakai bahasa sederhana, kemasannya bisa kita mau pilih aqua, amidis, terserah gitu mereknya. Tapi esensinya kan semua mineral water gitu kira-kira. Nah cuman karena mungkin sekarang aqua itu udah dianggap mineral water, kita pesan kemana-mana mau mereknya apa, pasti pesannya minta aqua dong satu, gitulah kira-kira. Sehingga nanti agak bias nih, mana isi, mana kemasan, mana Islam esensi dan mana Islam sebagai agama gitu misalkan. Sehingga ya akhirnya terjadi kechaosan bahwa konteksnya adalah ya itu tadi, kita tidak mengenal gradasi Islam lebih baik gitu. Karena kalau kita lihat dari sistem pendidikan aja, yang diajarin dari TK SD kan cuma menghafal. Gitu ya, cuma disuruh mengulang-ulang sesuatu yang dihafalkan. Kebayang nggak nilai agama ditentukan dari hafalannya, hafal berapa juz gitu. Padahal kan agama ini urusannya kepada perilaku gitu. Nilai sabarnya mungkin nggak dinilai, nilai pelitnya mungkin nggak dinilai, nilai memaafkannya mungkin nggak dinilai, karena itu tidak menjadi bagian dari gitu. Bahkan sekarang orang ngerasa udah sholat selesai gitu. Meskipun udah sholat tetap susah maafin orang, tetap ngejudge orang, tetap ngejelekin orang, itu menjadi hal-hal yang sekunder gitu. Maka kalau boleh saya ceritain sederhana, ada jembatan dan ada titik tujuan. Nah justru sekarang ribut di jembatannya, tapi titik tujuannya jadi nggak jadi fokus gitu intinya. Karena kenapa? Hanya puas dengan kemasan-kemasan, hanya puas dengan ritual-ritual yang dianggap ketika melakukan ritual Islam, dia merasa udah jadi Islam gitu intinya. Padahal nanti kita ngerti bahwa ritual Islam itu bukan hanya syariat gitu, bukan hanya ritual. Syariat itu, ritual itu bagian kecil dari Islam. Gitu ya. Nah nanti kita akan mengerti tentang ini gitu. Jadi kira-kira Bapak-Bapak, skup ini yang akan kita bahas di pagi hari ini, sekali lagi, ini hanyalah bahan untuk diskusi gitu ya, bahan untuk kita meluaskan paradigma, bahan untuk bagaimana kita melihat pandangan-pandangan, itu karena saya rasa tetap sih prinsip hidup kita itu sebanyak-banyak yang kita tahu, pasti lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Maka orang yang terkuat dalam hidup itu, orang yang bertahan dalam hidup itu bukan yang terkuat, yang paling kaya, bukan, tapi yang bisa beradaptasi dengan realitas kan gitu ya kira-kira. Nah makanya kenapa sih dalam konteks Islam selalu disebut istiqomah gitu. Istiqomah itu kan berarti continuous improvement dalam perbaikan gitu ya.
Salah satunya apa? Dalam terbukanya pola berpikir yang selama ini jangan-jangan udah menjadi konsep gitu. Karena sangat luas Islam, terus kita tahu cuma 5%-nya, kita ngerasa bahwa yang 5% ini udah Islam banget gitulah kira-kira. Apalagi di masyarakat yang kebanyakan lahir dalam orang Islam gitu. Jadi secara otomatis udah ngerasa Islam gitu kira-kira. Padahal nanti kita ngerti bahwa Islam tuh bukan identitas. Islam tuh bukan sebatas KTP gitu, bukan gitulah kira-kira. Oke ya, Bapak-Bapak ya, ini clue nomor satunya. Gitu ya, saya rasa ini adalah bagian yang akan kita bahas hari ini. Dan yang kedua, kita memaknai dulu dalam konteks bagian dari penyadaran atau kesadaran Islam itu sendiri gitu. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih. Gitu ya, kita lihat dulu. Ada 2 poin penting di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang ini. Oke, yang pertama, kita akan mulai dari konteks surat 30 ayat 30. 30 itu menarik dengan kalimatnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim, dirikanlah, hadapkanlah gitu. Aqimus sholah sama ya gitu ya. Jadi konteksnya berdiri di sini artinya ada pertumbuhan. Maka sholat itu kan bertumbuh, makanya disebut akim. Bukan melakukan sholat, tapi mendirikan. Kalau mendirikan kan berarti ada yang berdiri. Kalau bahasa serangnya standing as awareness. Awareness-nya yang harus selalu tumbuh dan berdiri gitu. Karena kan awareness ini sangat riskan gitu ya, sangat sangat fragile gitu oleh ego gitu ya kira-kira. Maka di sini dikatakan bahwa hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks bahasa aslinya, di sini ada kata din. Din itu memang diartikan agama sih, benar nggak salah gitu. Tetapi pada pemaknaan yang lebih dalam, din itu sebetulnya lebih kepada kesadaran. Pun kalaupun mau berbicara, di sini nggak ada kata-kata kepada agama Islam gitu sebenarnya. Tetapi kepada agama Allah. Gitu ya, langsung ke tujuannya gitu. Langsung ke sumbernya gitu. Gitu ya, dalam konteks berarti di sini tujuannya sama. Nanti kita mengerti bahwa agama adalah jabatan, Tuhan itu adalah tujuannya. Gitu ya. Jadi kalau kita masih berantem dalam urusan agama, kita tuh masih ribut di jembatan sebenarnya. Gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan yang dihadapkan tuh akunya kata Allah. Tujuannya gitu. Gitu ya. Goals-nya gitu intinya. Di mana dia udah bikin fitrah, makanya tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Goals-nya tuh nggak ada perubahan. Meskipun nanti jalannya mungkin bisa ada sesuatu hal yang mengikuti dengan perkembangan zaman, gitu kira-kira. Tapi goals-nya tetap sama. Makanya konteks besarnya kita bahas di awal-awal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, gitu. Gitu ya. Goals-nya tetap mau pulang, gitu intinya. Melalui jalan manapun tujuan kamu hanyalah kembali, gitulah intinya. Terus dibilang bahwa fitrah ini yang harus menjadi fundamental, karena itulah yang lurus gitu. Dalam konteks kalau kita di setiap sholat mengatakan ihdinas sirotol mustaqim gitu ya. Karena fitrahnya yang nggak pernah selesai. Dalam tanda petik karena selesai itu dalam artian nggak pernah berubah gitu. Tapi Quran sendiri pun mengatakan begini Pak. Tetapi kebanyakan manusia nggak ngerti urusan ini gitu kira-kira. Jelas ya, maka Quran udah ngasih tahu bahwa nggak ngerti nih fitrahnya. Nggak ngerti tujuannya. Kenapa? Karena terlalu sibuk di dalam jembatannya gitu kira-kira. Nah, salah satu yang tidak membuat tidak mengerti, ini langsung dicontohkan dengan kemusyrikan gitu. Dan ini menarik gitu. Karena kalau sekarang kita dengar kata musyrik, udah langsung deh mikirnya tentang hal yang goib, dukun lah, paranormal lah, lukisan lah, patung lah, itulah gitu ya kira-kira secara umum gitu. Tetapi menariknya di sini bahwa dengan kembali kepadanya, dengan framework takwa, tetap dirikanlah sholat di sini bukan urusan ritual aja gitu ya. Sholat itu kan sebetulnya reconnecting. Terus menerus kita melakukan koneksi sama Tuhan gitu. Maka output dari sholat itu komitmen. Terkoneksi untuk menguatkan komitmen. Maka orang yang sholat itu pasti komitmennya tinggi gitu intinya. Terutama komitmen kepada kesadaran dirinya gitu intinya. Dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Jadi ternyata salah satu hal yang paling musyrik di hadapan Tuhan, salah satunya ya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Yang menjadi beberapa golongan, tiap golongan merasa bangga pada golongan mereka gitu.
Jadi yang kelompok ini bikin saya paling benar, kelompok ini bikin saya paling benar, kelompok ini. Padahal tanpa sadar, menggolong-golongkan dan merasa bangga dengan golongannya itu, itulah justru kemusyrikan yang luar biasa, gitulah kira-kira. Di mana jangan-jangan memusyrikan orang lain, dirinya bergolong-golongan, menjelekkan golongan lain, justru yang menjelek-jelekan itu yang paling musyrik, jangan-jangan, gitulah kira-kira. Gitu ya. Jadi awal kemusyrikan kalau kita mau berbicara adalah adanya golongan-golongan dan setiap golongan merasa bangga dengan golongannya, gitu intinya. Dan ya kita nggak bisa nggak bisa mengkontrol golongan-golongan sih. Dan di sini kalau lihat kontekstualnya bukan masalah golongannya, tapi ego golongannya yang berbahaya, gitulah kira-kira. Karena nanti kita ngerti bahwa semua menuju Islam itu melalui pendekatan. Makanya disebut tafsir. Makanya mazhab pasti beda-beda. Karena nanti berbicara dengan kultur sosiologisnya, historikalnya, kecerdasan pada saat itu, gitu kira-kira. Nah, maka semua adalah pendekatan gitu. Nah, maka kalau mau bicara petunjuk sejati itu nggak ada di luar diri sebenarnya. Semua pendekatan ini hanya mau menghantarkan kita masuk ke dalam diri karena kenapa? 4929 itu mengatakan, sorry, 2949, maaf, kebalik. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, bahwa yang sejati itu ada di dalam, gitu kira-kira. Maka kontekstualnya adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu di luar untuk melakukan pendekatan, tetapi yang paling penting adalah menyampaikan kita ke titik inti, yaitu di dalam. Kenapa? Ya kita tahu ya bahwa Allah nggak pernah ada di mana-mana kecuali di dalam, gitulah kira-kira dalam tanda petik gitu. Maka bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, Quran itu ayat yang nyata di dalam diri kita, di kolbu gitu. Dan nggak ada sih yang mengingkari kecuali orang yang zalim. Nah, kezoliman-kezoliman ini ketika dia tidak memasukkan segala sesuatu dalam dirinya. Maka penting sekali belajar kemanapun, baca ayat apapun, nomor satu kita relasikan ke dalam diri kita gitu. Ayat ini makna untuk saya apa ya? Ayat ini apa sih untuk kesadaran saya apa gitu. Karena menurut apa yang saya teliti, begitu orang baca Quran ayat-ayatnya, pasti yang diingat itu rata-rata temennya gitu. Misalnya, janganlah jadi orang pelit. Pasti yang kepikiran temennya, oh itu dia banget gitu. Jangan ngomongin orang, yang kepikiran pasti tetangganya, siapapun di luar dirinya, gitulah kira-kira. Maka kenapa sih konteks poinnya itu disebut ikro gitu. Maka 17 ayat 14, ikro kita baca, please read yourself gitu. Ikro itu kan menelaah diri. Nanti nyambung kan arafah nafsah, fakot arafah roba. Kalau kamu kenal diri, pasti kenal Tuhan gitu. Maka semua pendekatan-pendekatan yang di luar itu baik itu nggak ada. Karena kenapa? Semuanya hanya pendekatan gitu. Semuanya hanya menggambarkan sesuatu yang sangat besar. Allah, gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Allah deh. Universe, semesta, itu keilmuannya selalu dinamis. Gitu. Dan kedinamisan itu yang membuat kita semakin luas, semakin luas, semakin luas, gitulah kira-kira. Nah, disitulah kenapa Nabi Muhammad selalu mencanangkan long life education. Hidup ini belajar terus-menerus gitu. Karena nggak pernah ada yang final. Infinity, gitulah kira-kira. Maka pemahaman kita hari ini harus kita kaji ulang, apakah relevan. Karena kenapa? Konteksnya adalah pasti mengalami sebuah kedinamisan. Tapi dari keseluruhannya, value-nya nggak akan pernah berubah, fitrahnya nggak akan pernah berubah, gitu intinya. Caranya mungkin berbeda, tapi nilainya mungkin itu terus, gitu. Makanya Quran akan selalu relevan dalam semua zaman. Karena kenapa? Quran banyak bahasa perumpamaan, gitu. Karena yang dipegang oleh Quran itu value-nya, gitu intinya. Gitu ya. Nah, sekarang kadang-kadang value-nya hilang karena jalan yang berbeda, gitu. Nah, nanti kita akan mengerti, gitu. Gitu ya, sementara ya. Jadi yang kedua ini kita bicara tentang kefitrahan dalam konteks ada part value yang selalu hadir, yaitu value ketuhanan. Meskipun nanti jalannya, metodologinya, teknikalnya itu pasti berbeda-beda gitu. Maka saya mau membagi dua dulu begini. Oke, saya kasih contoh. Yang kedua nih. Ada simbol, ada fungsi gitu kira-kira. Gitu ya. Ketika kita berbicara masalah simbol dan fungsi, simbol ini bisa selalu berubah. Ini dinamis banget. Maka sesuatu yang kedinamisan ini akan disimbolkan menjadi sesuatu untuk berfungsi. Inti dari adanya simbol untuk berfungsi, tentu saja. Saya kasih contoh sederhana.
Ketika kita bersyahadat ada kata-kata ilah dan Allah. Terus apa bedanya ilah dan Allah gitu? Tuhan dan Allah gitulah kira-kira. Sementara kita tahu bahwa alif lam lam ha ini kan adalah simbol. Fungsinya adalah Tuhan gitu kira-kira. Maka orang lain menyimbolkan sesuatu dengan simbol yang lain, tetapi kan tetap aja fungsinya kembali kepada Tuhan gitu. Nah kadang ada yang terlalu sensitif bahwa oh enggak, yang lain itu Tuhan-Tuhannya salah. Karena kenapa? Simbolnya beda dengan simbolku gitu kira-kira. Mau dia menyebut Yahweh, mau dia menyebut Sang Hyang Widi, mau dia menyebut dewa, ini kan hanya konteksnya simbol gitu kira-kira. Sama halnya dengan kalau kita berbicara masalah sholat misalkan. Ritualnya itu kan hanya simbol. Tapi fungsinya kan sebetulnya khusyuk gitu. Connecting. Di mana bagaimana cara apapun, kalau kita sholat di Masjidil Haram kan beda-beda semuanya. Nggak ada yang benar-benar plek sama. Kenapa? Karena datangnya cara itu pasti melalui culture gitu. Maka ada budaya, ada ajaran gitu intinya. Yang value intinya ya pasti ajarannya, bukan masalah budayanya. Nah jangan-jangan ngikutin budayanya tapi nggak ngerti sama ajaran gitu. Nah kebetulan kalau kita mau berbicara dalam tradisi Islam, nabinya dilahirkan dalam budaya Arab, gitu intinya. Tapi nilai ajarannya kan tauhid, gitu. Tauhid itu dari kata ahad. Ahad itu artinya persatuan. Berarti kan dari kefungsian ajarannya aja adalah mempersatukan, bukan menyeragamkan, gitu intinya. Berarti kan syarat mutlak bersatu adalah menerima perbedaan, kan begitu kira-kira. Maka Nabi Muhammad hadir itu bukan menghancurkan yang lain, enggak. Tapi mempersatukan yang ada, menuju kepada satu goals. Goalsnya nggak ada lagi bahwa kita diciptakan menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Kita ini jadi khalifah kan sebenarnya. Gitu ya. Secara kefungsian kita kan khalifah sebenarnya. Meskipun simbolnya nanti beda-beda, dengan pangkatnya beda-beda, dengan jabatannya beda-beda, dengan latar belakangnya beda-beda. Tapi comes up-nya, goals-nya adalah menjadi khalifah gitu intinya. Nah, konteks Islam itu tidak ada dalam konteks simbol saja gitu. Maka kalau dalam konteks simbolnya adalah Islam, tetapi ajarannya adalah Islami gitu misalkan. Maka jangan-jangan kalau sekarang kita nggak ngerti gradasinya, kita jadi Arabi, bukan jadi Islami gitu. Justru malah nyedot budayanya, tapi sorry to say, ajaran intinya malah jadi nggak dapat gitu. Kenapa? Karena dianggap bahwa budaya itu adalah ajaran gitu kira-kira. Nah ini kan yang jadi banyak berantem ada di sini gitu. Terus ya mohon maaf banget ketika pikirannya emang nggak kebuka juga ya susah juga. Makanya hikmah itu rezeki gitu kalau kata Allah. Nggak bisa dipaksakan gitu. Karena pola pandang, pola pikir itu kebiasaan. Latihan gitu kira-kira. Maka ketika udah ya terikat dengan satu pandangan yang paling eksklusif gitu. Ya susah pasti gitu. Padahal nggak ada eksklusif kan sebenarnya semuanya pendekatan gitu. Semuanya hanya saling melengkapi sebenarnya gitu. Maka kenapa kita diciptakan berbeda-beda? Saya kasih contoh sederhana. Surat 49 ayat 13 gitu misalkan. Gitu ya. Ini saya rasa jadi fundamental sebagai fungsi gitu ya. Fungsi kita sebagai manusia dan ada gitu. Statementnya aja udah langsung bicara tentang manusia gitu. Hai manusia. Berarti kan untuk semua. Dan sekarang bahayanya masih ada lagi menganggap bahwa Quran ini hanya untuk orang Islam, KTP-nya Islam. Gitu. Kan enggak dong. Zikrul lil alamin. Didesain untuk semuanya gitu. Berarti kan Quran ini kan sifatnya universal. Berarti agak aneh kalau orang yang belajar Quran hidupnya semakin eksklusif. Padahal Quran ini mengajarkan inklusif gitu. Makanya di sini kalimatnya hai manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbeda udah pasti. Untuk apa? Lita'ruf. Untuk saling memberikan input knowledge. Karena di dalam yang berbeda lah kita bisa mengambil pelajaran. Kalau semua putih, nggak ada pelajarannya. Kita bisa mengambil pelajaran ketika kita putih kepada yang hitam, yang kuning, yang merah. Gitu intinya. Tapi tujuannya untuk apa? Kenal. Sekarang kenal enggak, tahu enggak, mengkafirkan gitu. Kenal enggak, mempelajari enggak, menerakakan gitu. Kan unik. Justru adanya perbedaan disuruh apa? Kenal dong. Kalau guru saya, Profesor Komarudin Hidayat bilang bahwa kamu tuh harus passing over, dia bilang ke saya.
Kamu passing over deh kemana-mana. Kamu pelajari Katolik, kamu pelajari Protestan, kamu pelajari Hindu, Buddha. Jangan kamu menjudge karena kamu nggak tahu gitu. Kamu bisa bilang paling kalau kamu udah tahu dan merasakan semuanya. Baru bisa bilang paling. Sekarang nggak tahu informasi yang di luar, terus ngerasa bahwa saya paling. Di mana dasarnya? Gitulah kira-kira. Karena jangan-jangan kita puas dengan informasi dogma tanpa sebuah pengalaman gitu. Makanya hari ini banyak orang yang yakin tapi nggak ada knowledge-nya. Yakin aja. Maka overconfident gitu. Confident without clarity gitu. Yakin deh pokoknya. Tapi ngerti nggak? Enggak sih, yang penting yakin aja. Disitulah kenapa terjadi Allahu Akbar tapi membunuh gitu. Gitu ya. Jihadnya dalam konteks, dalam tanda petik, justru malah tidak mempererat kemanusiaan. Gitulah kira-kira. Nanti kita ngerti bahwa dogma ini sangat kuat gitu ya. Meskipun bukan berarti salah, enggak sih gitu. Dogma diperlukan iya pada batasan tertentu. Nah terus kalau kita ikutin dogma, di mana letak akal gitu? Di mana letak common sense? Apalagi nanti kita berbicara masalah nurani gitu. Kita mungkin hanya percaya kepada seseorang yang punya gelar tertentu tanpa analisa. Taklid jadinya gitu. Gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, saya nggak ngelihat bangsanya apa, sukunya apa, tapi yang takwa gitu. Nah, menariknya begitu dengar kata takwa, langsung aja kepikiran bahwa orang yang hanya KTP-nya Islam gitu. Kan takwa ini bukan gelak, bukan kelompok gitu ya. Takwa ini kan pencapaian kesadaran gitu. Dan ini berlaku untuk siapa? Untuk manusia gitulah kira-kira. Gitu ya, Pak ya. Jadi saya rasa XY variabelnya ini dulu gitu, karena ini luas banget ngomong gradasi Islam, bisa 50 SKS kali ya, panjang gitu ceritanya, tetapi mudah-mudahan ini akan menjadi trigger awal yang membawa kita untuk menyelam lebih dalam lagi tentang Islam kita kira-kira. Oke, jadi saya recap dulu. Ini kira-kira point of view yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada 2 ya poin pentingnya. Satu tentang bagaimana levelingnya, yang kedua bagaimana kita menyikapi antara budaya dan ajaran sebagai simbol dan fungsi gitu. Karena at the end, at some point, kita penting untuk menjadi Islam yang sejati gitu kira-kira. Inilah nanti yang disebut inna dina indallahil Islam. Gitu ya, yang terbaik tuh Islam. Itu nggak ngomongin KTP, nggak ada kalimat yang terbaik adalah orang yang ber-KTP Islam, bukan. Quran lagi nggak ngomongin kelompok, enggak. Lagi nggak ngomongin golongan, enggak. Gitu. Nah, Islam di sini tidak berbicara dalam konteks Islam secara kemasan gitu. Tapi the truth gitulah kira-kira. Atau dalam bahasanya Islam yang hak gitulah kira-kira. Gitu ya, Bapak-bapak ya, saya rasa ini timeline-nya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini dalam 40-45 menit supaya discussion point kita bisa lebih panjang gitu. Bismillah ya. Kalau internet saya udah mulai ngaco atau suaranya kayak robot, mohon dikasih tahu di chat supaya nanti saya bisa perbaiki. Sampai sini oke, Bapak-bapak, clear ya? Ini saya rasa timeline-nya yang nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam leveling kesadaran dalam Islam gitu. Oke, kita tahu dulu makna apa itu yang namanya Islam as essential. Oke. Di surat 4 ayat 125 itu ada kata-kata yang menarik gitu. Menariknya begini. Karena nanti kita ngerti Islam ini luas banget gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin miman aslama. Di sini ada kata-kata aslama. Gitu ya. Nanti kelak akan jadi yang kita sebut dengan Islam. Cuma nanti kebenaran antara merek dan fungsinya namanya sama gitu. Jadi saru. Antara aqua dan mineral water jadi saru, belinya aqua gitu. Padahal yang kita beli itu kan mineral water. Tapi karena udah melekat antara mineral water sama aqua, mineral waternya jadi lupa. Pokoknya saya mau beli aqua. Mau nanti dapatnya amidis atau mau dapatnya le mineral, yang penting itu namanya aqua gitu kira-kira. Berarti merek yang sudah sangat melekat kepada esensi gitu. Nah, sekarang kita bongkar nih. Kita harus ada jarak dulu gitu. So, apa yang dimaksud dengan Islam? Gitu intinya. Oke. Waman asanuddin miman aslama. Nah, di sini dikatakan begini. Dan siapakah yang lebih baik? Sekali lagi ya, din saya akan ganti dulu sedikit supaya ini nggak terlalu gimana ya. Dengar kata agama tuh langsung ada meaningless gitu. Kalau ada kata agama, ya dia-dia, saya gitu. Seakan-akan ada sekat di sini.
Padahal dia dan saya dia punya jembatan yang sama, ketujuan yang sama gitu. Karena kita datang dari sumber yang sama. Kita tuh sekampung kan sebenarnya. Ruhaniyah kita tuh datang dari tempat yang sama. Badaniyahnya aja yang lahirnya di kota-kota yang berbeda gitu kira-kira. Maka ada kesadaran badaniyah, ada kesadaran ruhaniyah. Maka kita minimal ada 3 kelahiran secara biological birth, fisik, mulai bisa berpikir psychological birth, sampai nanti psychological birth menghantarkan kita menuju kepada spiritual birth. Itulah nanti kita sebut sebagai jasad, jiwa, dan ruh. Gitu intinya. Maka Islam juga nanti kita akan tahu bahwa ada Islam jasmani, Islam ruhani. Gitu kira-kira. Jasmaninya boleh KTP-nya Islam, tetapi jiwanya belum tentu memiliki jiwa Islam. Gitu ya. Ah. Oman Ahsanuddin, dan siapa yang lebih baik kesadarannya? Di mana kesadaran tertinggi itu adalah aslam. Yang kelak nanti kita sebut sebagai Islam. Apa itu? Orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi Islam ini urusannya total surrender sebenarnya. Gitu ya. Jadi Islam itu sebetulnya kepahaman, kesadaran, sifat, perilaku. Bukan label gitu intinya. Maka begitu ngomong inna dina indalohil Islam, Allah ngomongin labelnya bukan. Yang terbaik adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Berarti urusannya sama penghambaan. Urusannya sama pengabdian gitu. Makanya ibadah dan ketaatan 2 hal yang berbeda. Orang yang taat ke masjid rajin belum tentu ibadah sama Tuhan. Makanya di iftitah dipisahin inna sholati wa nusuki, salatku ibadahku. Kenapa? Karena salatnya belum tentu ibadah sama Allah. Karena boleh salatnya karena keterpaksaan, karena boleh salatnya karena kebiasaan, karena boleh salatnya karena ketakutan. Di mana salatnya ego atau aku kecilnya tetap masih ada gitu. Maka di dalam Al-Maun dikatakan fawailul lil muslimin, celaka orang yang salat. Kenapa? Jangan-jangan dia cuman olahraga, cuman sembah raga gitu kira-kira. Gitu ya, bahasa gampangnya. Nah, menariknya dalam konteks di sini, kalau kita berbicara dalam kalimat ahsan din miman aslam, kalimatnya adalah menyerahkan dirinya kepada Allah. Di mana penyerahan itu, frameworknya, sifatnya adalah dia pun mengerjakan kebaikan. Maka Bapak-Bapak, kalau nanti kita bicara gradasi perilaku, itu nanti ada 3 poin penting tuh. Di sini Allah nggak ngomongin mengerjakan dalam konteks, dalam outputnya berbicaranya adalah kebaikan gitu. Khair. Gitu ya. Bukan ngomongin benar salah gitu. Karena benar salah itu relatif gitu kira-kira. Karena kebenaran itu kita punya sesuatu hal yang dinamis gitu. Kebenaran kita siang hari ini akan expired begitu kita besok meluas, mengekspand. Maka urusan benar salah itu urusan dapur gitu kira-kira. Kenapa? Karena setiap kita pasti punya pandangan yang berbeda. Kita kumpul 10 orang di sini, ayatnya sama, pembahasannya sama, tapi punya paradigma dan persepsi penerimaan beda-beda. Kenapa? Wadahnya pasti beda, gitu kira-kira. Maka outputnya Allah nggak ngomong benar salahnya, tetapi frameworknya adalah kebaikan. Kebenaran kamu A, kebenaran yang lain B, udah itu di dapur aja. Tapi keluar dari kebenaran itu kamu berbuat kebaikan, gitu. Gitu ya, nggak usah diributin masalah kebenaran mana yang paling benar gitu. Kenapa? Karena balik lagi itu urusan pertumbuhan, bertumbuh gitu. 2 tambah 2 4, akar 16 4, 10.000 juga 4. Dan kita sadar bahwa untuk mencapai 4 ini tidak hanya 2 tambah 2, nggak bisa mengeneral bahwa yang lain salah, nggak bisa. Karena boleh jadi sayanya baru tahu kalau 4 itu hanya 2 tambah 2, gitulah kira-kira. Clear ya, Bapak-bapak ya? Oke, nah sekarang kita elaborasi nih. Oh, jadi kalau gitu, puncak dari keislaman itu adalah ada kata-kata ikhlas dulu nih. Ikhlas itu artinya murni, pure. Berserah total surrender kepada siapa? Kepada Allah. Ingat ya, tadi kita bicara Allah ini simbol. Nah, fungsinya banyak banget, Mak. Oh, ini kalau kita bahas nggak mungkin pertemuan 2 pertemuan. Maka kalau kita bicara, ngomongin surat An-Nas, kenapa di situ ada kul a'udzu birobbinas? Rob artinya juga Tuhan. Malikinas, Malik juga artinya Tuhan. Ilah juga artinya Tuhan. Kenapa kalau kita doa sama orang tua, terminologinya Robbik Firli, bukan ilah. Kenapa Robbana Atina, enggak ilah.
atau enggak Allah, gitu kira-kira. Dari hal sederhana ini aja, saya pernah survei, Pak. Banyak orang yang nggak ngerti apa bedanya Allah, Rob, Malik, dan Ilah. Gitu. Sehingga nggak ngerti kefungsiannya, gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, kita mudahkan nih, sederhanakan aja ya, karena bahasan ini panjang gitu. Oke, sederhananya begini. Kita semua dipilih oleh Allah, dipilih bahasanya, nggak meminta. Berarti the chosen. Yang namanya dipilih pasti sesuai dengan parameter dan indikator yang udah ada. Pemilihan kita ini kan nggak main-main, karena kenapa? Setiap kita pasti punya visi misi, kurikulum, gitu kira-kira. Secara kefungsian, kurikulumnya untuk melakukan apa? Mengabdi untuk menjadi hamba, gitu kira-kira. Menghambakan. Berarti kan hidup kita ini hanya untuk menjalankan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Allah, sesimpel itu. Nah, dalam terminologi bahasa, Allah itu datang dari kata laha. Laha itu artinya awal mula pangkal, atau bisa disebut juga sebagai realitas. Berarti realitas ini ada kaitan dengan visi misi kita, bahwa setiap diri kita udah dikasih realitas sama Tuhan. Mungkin nanti kalau lebih melebar, disitulah yang disebut dengan yang namanya takdir, gitu kira-kira. Takdir itu wadah. Maka ada kodo dan kodar. Maka ada kodo, kodar, takdir, dan nasib, gitu kira-kira. Dan once kita nggak bisa bedain ini semua juga, nah udah. Beda antara pasrah dan berserah. Aslam itu bukan pasrah, bukan. Maka kalimatnya diawali dengan ikhlas. Kenapa? Karena di dalam ikhlas nanti ada tawakal. Ada continuous improvement, ada ikhtiar yang tidak berhenti, gitu kira-kira. Maka menyerahkan diri kepada takdir itu bukan diam, tapi berusaha sebaik-baiknya. Nah, singkat cerita, dari keseluruhan ini, berarti kalau sekarang mau memudahkan siapa orang yang Islam, orang yang menghambakan diri dan selalu menerima realitas yang terjadi pada dirinya. That's it, dah, sesimpel itu. Contoh sederhana. Simpelnya gini. Kita berusaha punya ekspektasi 10. Ini ekspektasinya 10. Ternyata realitasnya itu cuma dapat 5. Karena sekali lagi, wilayah manusia adalah wilayah proses. Jadi nggak perlu terlalu mikirin hasilnya sih. Kenapa? Karena hasilnya udah ada di kurikulum, gitu kira-kira. Maka kalau kebalik, itu yang membuat stress, anxiety, depresi. Karena kenapa? Wilayahnya Tuhan, kita terobos, gitu kira-kira. Karena hasil itu wilayahnya Allah, gitu. Maka nggak ada yang benar-benar tahu udah Islam atau enggak, karena kenapa? Islam itu nanti hasil, bukan sekarang. Kita sekarang lagi hanya berproses menjadi Islam. Meskipun KTP-nya Islam, belum Islam beneran kok. Kenapa? Kita masih dalam rangka perjalanan journey yang belum kepada titik final, gitu kira-kira. Saya kasih contoh. Bapak-bapak kalau nonton kemarin tuh antara Manchester United sama Manchester City gitu ya. Main bola lah gitu. Meskipun di perbolaan kita lagi berduka gitu ya. Ya kita turut berduka gitu. Tapi saya akan menganalogikan dengan permainan sepak bola. Di mana titik 0, prit sampai 90, full time. Di antaranya ini belum bisa ditentukan mana yang menang, mana yang kalah gitu. Menit ketiga kebobolan 2-0, belum kalah dong. Kenapa? Masih ada nih. Gitu ya, kira-kira. Maka kalau sekarang kita mengkafirkan orang lain, itu too early. Kenapa? Loh, waktunya kan masih ada gitu. Kita nggak pernah tahu yang kita jelekin, yang kita nerakakan, yang kita kafirkan bahwa dia bisa lebih baik dari sebelumnya. Di mana keputusan final Islam atau tidak bukan di permainannya, tetapi di titik finalnya. Dan siapa yang menentukan? Allah itu sendiri, gitu kira-kira. Oke ya. Jadi kalau udah agak paham tentang ini, agak malu sih sebenarnya ngaku saya Islam. Kenapa? Proses gitu. Sama halnya kalau kita bicara tentang perennial psikologi. Di transpersonal psikologi, itu agak malu kalau buat dirinya manusia. Kenapa? Masih belajar kok jadi manusia, gitu kira-kira. Karena itu semua adalah long life education, gitu. Nah makanya di 2217 itu ada kalimat menarik begini. 2217.
Sesungguhnya orang-orang mau kamu beriman, mau kamu Yahudi, mau kamu Sabiin, mau kamu Nasrani, mau kamu Majusi, mau kamu musyrik sekalipun. Ini terminologinya sama Allah diluaskan banget gitu. Dan ini kan dinamis ya sekarang. Kalimat berikutnya adalah Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat, di final day. Nanti waktu bangkit aja deh, saya kasih nilai. Kenapa? Karena ini belum final gitu. Karena besok bisa lebih baik, besok bisa lebih buruk, tuh kira-kira. Yang soleh banget detik ini, besok bisa nggak soleh-soleh banget sama sekali gitu. Pun sebaliknya. Yang nggak soleh sama sekali, besok bisa lebih soleh dari sebelumnya. Maka di sini dikatakan Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat, Allah yang akan menyaksikan. So ini sangat jelas bahwa wilayah kita di wilayah proses bukan judgment. Karena Malik Yaumiddin. Hanya Allah yang memiliki kapabilitas lah. Hak prerogatif untuk menilai gitu kira-kira. Maka kan di 1627 juga menarik gitu. Di 125 lah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Berarti kita sama-sama saling memberikan respon untuk kembali kepada Tuhan. Karena emang tujuan kita kembali kepada Tuhan kan, gitu ceritanya. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Pasti bantah-bantahan mah ada. Kenapa? Karena di surat 51 ayat 8 selalu dikatakan, kamu memang benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Udah pasti. Tetapi perbedaan kan bukan untuk menjadi permusuhan. Justru perbedaan yang akan memperkaya. Yang bahaya adalah nggak nerima perbedaan. Kenapa? Pasti udah ada kelompok dan golongan. Makanya nanti disebut musyrik gitu kira-kira. Oke ya, kita balik ke 125-nya dulu nih. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dengan konteks apa? Jangan ngerasa benar, jangan ngerasa paling benar. Kenapa? Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nggak ada legitimasi manusia yang bisa memberikan gelar bahwa orang ini dapat petunjuk. Nggak ada. Gelar bahwa orang ini adalah mendapatkan hikmah. Nggak ada. Kenapa? Semuanya dinamis. Itulah kenapa Nabi Muhammad menggunakan terminologi sahabat, bukan guru murid. Kenapa? Karena semuanya saling belajar gitu. Berarti ketika dia udah ngerasa lebih benar dari yang lain, stop tuh. Untuk mau meluaskannya lagi. Semakin kita judgment keluar, merendahkan, menjelekkan, udah pasti dia ada ngerasa paling. Maka Nabi Muhammad as simple mengatakan bahwa siapa orang yang paling salah? Orang yang sudah merasa benar. Itulah kenapa bapak-bapak tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Berarti kan belum lurus dong. Berarti orang yang sholat adalah sadar kalau saya belum lurus. Belum lurus, baca Al-Qurannya nanti tersesat. Jadi kalau orang yang sadar saya tersesat, maka dia perlu sholat. Kenapa? Untuk terus mengingatkan kembali kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena kepada jalan yang lurus itu kedinamisan yang sangat tidak pernah ada berhentinya. Gitu kira-kira. Jelas ya? Nah, sekarang kita balik dulu nih tentang konteks berserah kepada Allah nih. Supaya kita make it simple aja. Karena nanti kita akan mengerti bahwa berserah kepada Allah tuh sesimpel, ya orang yang Islam tuh sesimpel ini aja, sesederhananya. Saya ulang ya kalimatnya. Siapa sih yang aslam? Orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, nanti bawa-bawa Ibrahim nih di sini. Makanya Ibrahim dibawa di tiap sholat gitu. Lagi-lagi saya nanya ke ratusan orang, kenapa di sholat ada Muhammad dan ada Ibrahim? Kenapa Ibrahimnya bukan Musa, bukan Isa, bukan Adam bahkan gitu? 90% jawabannya wallahu alam bisa nggak tahu juga gitu. Jadi pure 90% orang yang ngerjain ritual dogmatis dan menjadi kebiasaan. Dah. Padahal kebiasaan yang diulang-ulang akan menghilangkan kejiwaannya. Kenapa? Udah biasa, otomatis, udah robotik gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, maka di sini ada kalimat menarik lagi nih. Kita ulang ya, kalimat menarik ulang ya, yang tadi dulu ya. Nanti kita lanjut ke sini.
Ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Oke, so apa arti ikhlas menyerahkan diri kepada Allah? Ya kan sekarang ngelihat Allah juga jauh banget gitu ya. Sering banget ada. Kita serahkan kepada yang di atas. Ya gimana sih gitu. Menarik banget ketika kita pelajaran TK SD gitu. Sifat Allah aja nomor satu tuh wujud gitu. Tapi begitu ditanya Allah goib nggak? Goib. Jadi Allah goib atau wujud? Nah nggak bisa bedain mana goib mana wujud kita misalkan. Sehingga jadi ilusional. Allahnya jadi konsep gitu. Gitu ya. Padahal nanti kita akan mengerti bahwa pendalaman menuju kepada dia itu layernya luas gitu. Anyway, nah kita kembali nih. Sesederhana ini, siapa itu yang Islam? Ekspektasinya 10, realitasnya dapat 5. Pilihannya cuma ada 2, Pak. Saya kecewa atau saya menerima. Pun menerima juga nggak 100% sih gitu. Karena kenapa? Kekecewaan pasti ada gitu. Jadi kita paham bahwa kekecewaan hidup itu bukan datang dari faktor siapapun yang hadir ke kita. Tetapi karena too much expectation. Ekspektasinya aja kegedean gitu intinya. Maka kenapa dalam konteks mencari ridho Allah itu artinya adalah turunin ekspektasi dong. Maka kalau kita mencari yang paling tinggi, kan nggak ada ya, saya rasa semua manusia mencari kebahagiaan. Tapi beda ya dengan kesenangan, itu 2 hal yang tipis sih. Bahwa happiness itu selalu rumusnya adalah ekspektasi dibagi realitas. Realitas dibagi ekspektasi gitu. Jadi kalau ekspektasinya selalu tinggi dibandingkan dengan realitasnya, ini hasilnya akan kecil semua gitu. Ya contoh di case ini aja. Ekspektasinya 10 Oh iya kebalik Pak, maaf. Ekspektasi dibagi realitas ya. Enggak nih, benar. Iya benar. Pembaginya tuh adalah ekspektasi sih sebenarnya. Ya, maaf punten kebalik. Nah, jadi kalau kita misalkan ya balik lagi deh gitu. Realitasnya 5, ekspektasinya 10. Ya happiness-nya cuma setengah sih sebenarnya gitu. Kecil. Nah, dalam konteks ini kalau kita pernah mendengar kata-kata mencari ridho Allah, gimana sih supaya hasilnya selalu besar? As simple, sesederhana bahwa buatlah ekspektasinya jadi 0 gitu. Kenapa? Karena berapapun realitasnya dibagi 0 pasti tidak terhingga gitu kira-kira. So apa sih maksud dari analogi ini? Orang Islam adalah orang yang selalu mau menerima realitas yang terjadi dalam hidupnya. Penerimaan total. Makanya ada kata-kata ikhlas tuh. Berarti ya sorry to say ini. Kalau saya masih menggerutu ketika saya ekspektasinya 10, terus hasilnya 5, saya kecewa, marah-marah, stres, depresi, apapun lah, frustasi namanya terserah. Ya berarti belum Islam-Islam banget sih sebenarnya gitu. Karena kenapa? Hasil tuh nggak bisa kita tentukan. Dan hasil itu sudah ada takarannya, gitu kira-kira. Berarti kan sesederhana, dalam satu terminologi ya, ini pendekatan salah satu pendekatan aja gitu. Islam adalah menerima realitas hidup. Gitu kira-kira. Berarti siapa orang yang bisa menerima realitas hidup? Orang yang bisa mengendalikan egonya. Karena kenapa? Ekspektasi datang dari ego, gitu kira-kira. Maka ajaran agama, inti dari keseluruhannya adalah untuk mengenal ego. Untuk mengenal diri, gitu kira-kira. Sebagai jembatan, begitu kita mengenali diri, kita akan mengenali Allah. Makanya, man arafah nafsah, fakot arafah robah. Gitu kira-kira, bahasa sederhananya. Nah, dalam konteks yang sekarang, ketika kalau kita berbicara secara kesejatian yang tanpa label itu konteksnya adalah menerima realitas, gitu kira-kira. Ini sekarang sudah masuk ke dalam ajaran Islam, gitu kira-kira. Berarti ajaran ini sudah menjadi suatu konsep, menjadi institusi, gitu kira-kira. Akhirnya, Islam ini menjadi bagian kecil kelompok. Yang salah juga, nggak apa-apa juga gitu. Nah, cuman yang harus kita ketahui dalam konsep ini ada beberapa layer gitu intinya. Oke ya, yang pertama.
Mungkin Bapak-Bapak pernah dengar satu statement bahwa pandangan musik di dalam Islam, pandangan bank konvensional di dalam Islam. Gitu ya. Atau nanti 25 Desember nih pasti ribut nih. Boleh nggak mengucapkan Natal di dalam Islam? Boleh nggak inilah, itulah, gitulah kira-kira. Ini kan yang di permukaan tuh yang sering tuh begini-begini gitu. Maka sibuknya di urusan ritual gitu. Pertanyaannya tuh boleh ini enggak, boleh itu enggak gitu. Oke, jadi kalau kita mau bagi, ada beberapa layer. Kita ambil layer yang paling bawah dulu. Inilah yang disebut dengan yang namanya syariat. Syariat itu jalan besar. Jalan menuju gitu. The way. Yang nanti lekat dengan konteks di mana Islam dari sudut pandang fikih gitu kira-kira. Ingat ya, fikih Islam itu bukan Islam. Tapi fikih Islam itu bagian kecil dari Islam gitu. Partin cuman seginilah gitu kira-kira. Dari Islam yang luas. Karena kenapa fikih ini hanya berbicara tentang hukum. Dan hukum itu dinamis gitulah kira-kira. Gitu ya. Kalau kita baca hukum yang ditulis 1400 tahun yang lalu gitu. Terus diterapkan di sekarang, kan kita juga harus melihat banyak faktor. Maka banyak banget sekarang yang menjadi bid'ah gitu kira-kira. Bid'ah itu kan creativity sebenarnya. Sesuatu yang nggak ada dulunya. Dan bid'ah itu bukan masalah sih sebenarnya. Karena apa? Yang paling nggak boleh dibid'ahkan, itu nanti ada ibadah dalam dua konteks, mahdoh dan goir mahdoh. Rukun iman, rukun Islam, that's it udah. Nggak bisa tuh. Mahdoh tuh nggak bisa dibid'ahkan. Kenapa? Karena ini udah menjadi fix, pakem. Dah. Ya jangan dong sekarang semangat, saking semangatnya sholat subuh mau 6 rakaat, nggak bisa. Udah sholat subuh mah 2 rakaat aja mau gimana pun juga. Gitulah kira-kira. Tapi di luar ibadah yang mahdoh, ada goir mahdoh, di mana yang goir mahdoh ini 95%. Yang mahdoh 5%, gitu kira-kira. Nah berarti kan jangan-jangan kita terlalu ngeributin sesuatu yang persentasenya kecil, padahal nilai yang besarnya nggak ada di situ gitu. Bapak-bapak mohon maaf ya, kita juga lagi bid'ah nih sebenarnya pakai Zoom, dulu nggak Zoom gitu. Bahkan kitab Quran juga bid'ah, dulu nggak ada kitabnya gitu. Kan dibukukan baru 50 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, itu intinya. Nah makanya begitu gampang menyalahkan gara-gara nggak cocok dengan kesadaran dan pengetahuannya kan jadi berantem terus gitu. Dua masjid berdekatan, satu kunut, satu nggak kunut, ribut. Atahiyatnya yang satu gerak-gerak, yang satu enggak, berantem. Karena kenapa? Hanya urusan yang 1% gitu kira-kira. Padahal lagi-lagi ini hanyalah pintu masuk gitu. Untuk masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Yang kedua, setelah ilmu fikih ada ilmu kalam. Kalamullah. Kelak ini namanya adalah teologis, gitu intinya. Kalau di sini cuma batasan boleh atau enggak, tetapi di sini ada deep understanding apa sih? Kalau di sini boleh nggak musik ini? Kalau di sini apa itu musik? Ada pengertian dulu, gitu kira-kira. Orang azan bentuknya musik kok, gitu. Terus batasannya gimana? Boleh enggaknya tuh gimana? Gitu kira-kira. Nah sekarang mengeneralis bahwa di dalam pandangan Islam, musik itu haram. Iya nggak salah. Tapi kalau mau lebih tepat lagi memberikan judul, dalam pandangan fikih Islam, musik itu hukumnya haram. Nah itu baru oke. Karena nggak semua Islam ada di level 1% gitu. Nggak semuanya. Gitu ya, terus digeneralis lagi bahwa jihad itu harus ke pertempuran. Iya, secara hukum. Lagi-lagi pemeluknya itu tidak merepresentasikan ajaran yang nggak bisa. Pun kita ngelihat, gila ya orang Katolik tuh gitu ya. Ya kita ngelihat orang Katolik yang nggak ngerti Katolik aja mungkin gitu kira-kira. Kita nggak bisa mengeneralis bahwa Katoliknya seperti itu. Enggak. Makanya inna dina indalohil Islam. Yang terbaik tuh Islamnya, bukan pemeluknya. Ya terus jadi GR gitu. Gara-gara KTP saya Islam, oh berarti saya yang terbaik. Bukan, kamu belum Islam. Orang kita masih berproses kok gitu. Ketok palu Islam tuh nanti udah selesai, beres di tubuh ini, baru nih dinyatakan Islam atau enggak. Yang menyatakan juga Allah kok gitu intinya. Dan kita nggak pernah punya hak gitu. Kita nggak pernah punya, bisa bahkan untuk punya indikator parameter ini Islam atau enggak. Nggak tahu gitu.
Gitu ya kira-kira. Nah berarti ngomongin Islam nggak hanya dalam konteks fikih gitu, tapi masuk ke dalam teologis. Nah begitu dalam konteks teologis, kalau kita bicara Ghazali nih, Ghazali nggak betah di sini lama-lama. Dia masuk ke dalam filsafat Islam. Kenapa? Karena di sini udah ada why-nya, which is nalar kritis, di mana akal digunakan gitu. Karena kadang-kadang di sini tuh kalimatnya dogmatis, pokoknya gitu intinya. Ya nggak apa-apa juga, sekali lagi ini semua pertumbuhan gitu. Tapi Ghazali pun ternyata di sini disadari bahwa nggak semua urusan ketuhanan bisa diselesaikan dengan akal. Maka dia masuk ke dalam konteks yang namanya tasawuf Islam gitu kira-kira. Karena 1, 2, 3 dalam konteks pencarian, kalau di sini udah dalam konteks mengalami gitu kira-kira. Maka sholat di level fikih, teologis, filsafat sama tasawuf beda. Puasa di fikih, teologis, filsafat, tasawuf beda gitu kira-kira. Karena mungkin di sini hanya olahraganya. Masuk ke sini udah mulai masuk kepada sembah rasa, sembah cipta gitu. Cipta atau rasa gitu kira-kira. Udah masuk kepada hal yang jauh lebih esensial gitulah kira-kira. So dalam kesadaran ini kita ngerti bahwa oh ternyata luas banget gitu ya. Belum ini nanti kita bagi satu-satu gitu. Ada filsafat perennial lah, ada filsafat Islam dari segi macam-macam lah gitu intinya. Tetapi pada dasarnya konteks keseluruhan ini kan cuma satu sebenarnya. Perjalanan demi perjalanan ini adalah cuman untuk bagaimana kita mengenal diri. Kan gitu intinya. Mengenal diri yang mana? Diri yang fitrah, udah jelas. Gitu. Karena saya mengutip statement dari Imam Ali, Pak. Dia bilang gini, saya heran kepada orang-orang yang kehilangan unta, tetap terus mencari kemana-mana dan dia sangat khawatir kehilangan. Sedih kehilangan. Saya heran kepada orang-orang yang kehilangan hartanya. Dia mencari mati-matian dan ketika kehilangan dia merasa sedih dan khawatir. Tapi saya lebih heran lagi kepada orang-orang yang hari ini kehilangan dirinya. Bahkan dia tidak sadar dia kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya digadaikan untuk mencari sesuatu yang dia inginkan, menggapai, mencapai, meraih. Konteksnya, sudut pandangnya dunia gitu kira-kira. Sehingga dia tidak menjadikan apapun untuk mengenal dirinya gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti ekivalen dari mengenal diri adalah mengenal Allah. Nggak ada orang yang mengenal Allah kalau nggak mengenal diri gitu kira-kira. Nah berarti dari fikih menuju tasawuf kan intinya adalah meniti ke dalam sebenarnya. So nanti kita ngerti kenapa Nabi Muhammad nggak disuruh nulis Quran gitu. Karena waktu Nabi Muhammad dapat Quran kan bukan tulisan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan la sautin wala harfun, nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya. Tapi konteksnya lebih kepada batiniah gitu intinya. Konteksnya lebih kepada spiritual terms gitu intinya. Gitu. Nah, kalau kita ngerti ini, ada baurannya, ada gradasinya. Kita akan lebih memiliki tingkat pengetahuan dan tingkat kedewasaan tentu saja. Orang marah karena kurang dewasa itu aja, karena nggak ngerti gitu. Maka kalau dibiasakan dalam marahnya, pengertiannya, pertumbuhannya akan berkurang. So that's why kenapa sih Quran diberikan kepada yang dewasa gitu. Nabi Muhammad nunggu dewasa dulu. Musa begitu, Yusuf begitu. Kalau contoh-contoh di dalam Al-Quran gitu intinya. Nah dalam gradasi ini yang ingin dikedepankan adalah pun kita berbicara dalam konteks keagamaan, yuk kita beragama dengan kedewasaan, kesadaran. Karena kita sadari bahwa levelnya tuh luas banget gitu. Meskipun Bapak-Bapak mohon maaf harus saya sampaikan secara faktual, di masyarakat kita fikih dan teologis ini 90%. Yang naik ke filsafat ini cuma 9%, apalagi ngomongin tasawuf ini cuma 1% gitu. Makanya yang diributinnya hukum Islam, hukum ini, hukum itu gitu. Penting-penting iya. Tapi kan nggak berhenti di situ gitu kira-kira. Sehingga tidak literally dalam ragawi gitu. Karena nanti kita sadari bahwa yang kembali itu bukan raga, mati itu nggak bawa KTP gitu.
Maka Islam jasad sama Islam jiwa dan Islam ruh itu tiga-tiganya beda. Maka semakin dalam tuh semakin Islami. Dan sorry to say, mungkin agamanya lain, tetapi sifat Islaminya bisa lebih Islami dari orang yang KTP-nya Islam. Kan kita nggak tahu gitu. In a sense, cara meningkatkan kedewasaan, caranya adalah less judgment. Dah. Semakin kita menurunkan tingkat judgment kita, pertumbuhan growth dewasa, kedewasaannya pasti akan lebih baik intinya. Maka kalau less judgment, kita udah mulai ngelihat bukan siapa orangnya, tapi pesan apa yang mau dibawa itu intinya. Karena kalau subjektif siapa orangnya, nggak suka sama orangnya, meskipun pesannya benar, nggak kita dengerin juga, gitu intinya. Saya kasih contoh, Pak. Kita kalau naik busway, naik bis, kan nggak kenal sama sopirnya. Bahkan mungkin muka sopirnya yang mana nggak tahu gitu. Tapi kan naik-naik aja ya. Karena tahu yang lebih penting adalah saya ada di arah yang tepat. Bis ini menghantarkan saya ke tujuan yang saya inginkan, gitu kira-kira. Maka Imam Ali mengatakan lagi bahwa undur makola wala tandur makola, jangan lihat siapa yang ngomong gitu. Karena siapa tahu ucapannya akan menghantarkan kamu kepada jawaban-jawaban yang selama ini mungkin dicari gitu kira-kira. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya rasa ini luas banget gitu ya pembahasannya gitu. Tetapi mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang gradasi karena nanti kita bahas satu-satu misalkan ada waktu lagi gitu ya. Fitrah itu apa sih? Siapa sih gitu? Kembali ke fitrah itu seperti apa? Dalam konteks mana? Mau ngomongin fikih kah, teologis kah, filsafat kah? Gitu ya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa urusan Quran ini bukan urusan boleh nggak boleh aja sih sebenarnya gitu. Tapi bagaimana mengerti jalan itu untuk mendekatkan kita kepada penerapan skenario hidup, dan pada akhirnya kan hanya untuk menghantarkan kita kembali gitu lah kira-kira. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita punya keluasan untuk menerima perbedaan. Tidak dengan kebencian, tetapi dengan kedewasaan. Kenapa? Berbeda itu pasti. Dan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih mendapatkan wisdom atau hikmah, selalu menyadari bahwa, oh ya udahlah, anak TK tuh nggak mungkin dikasih kalkulus gitu kira-kira. Ngerti gitu. Masa sih saya mau dendam sama kucing yang nyuri ikan gitu? Ya namanya juga kucing gitu kira-kira, dalam tanda petik gitu. Karena kenapa? Kesadarannya memang bertumbuh dan nggak bisa dipaksakan. Nah, uniknya kesadaran, balik lagi, mau kita memaksakan gimana pun, tidak ada yang bisa memaksakan kesadaran kepada orang lain. Yang bisa hanya menunjukkan aksinya. Karena aksi akan menimbulkan reaksi, vibrasi. Dan vibrasi itu yang akan membawa kesadaran. Maka Nabi Muhammad pernah ditegur, hati-hati loh ya, sehebat-hebatnya kamu, paman kamu nggak bisa kamu ubah jadi orang yang lebih Islam dalam tanda petik gitu. Karena nggak akan ada yang bisa merubah siapapun kecuali diri gitu. Maka balik lagi, ikro kita baka. Fokusnya ke dalam. Fokusnya ke diri. Fokusnya di dalam gitu intinya. Itu Bapak-bapak saya rasa yang penting hari ini kita tahu dulu bahwa ada gradasi dan ini baru 5-6% lah ya kita ngomongin gradasinya karena masih panjang gitu. Tetapi mungkin saya simpulkan dulu nih. Supaya insya Allah kita dalam menjalani apapun ini juga lebih kepada wisdom gitu. Lebih kepada bagaimana kita ngelihat pelajaran apa. Musuh kita tuh bukan orangnya tapi masalahnya. Gitu ya. Dan kecerdasan itu bukan masalah berapa tahu data hadis, dalil bukan, tapi bisa solving problem nggak gitu intinya. Nah sekarang banyak data tapi makin memperkeruh suasana berarti kan tingkat skill. Jadi manusianya kan harus tetap terus diasah gitu intinya. Gitu ya, jadi kita simpulkan dulu dari pembicaraan kita hari ini bahwa, maaf ini catatan, ini. Bahwa yang terpenting kita sadari bahwa ada gradasi dalam Islam dan Islam ini tidak sesempit apa yang dibayangkan gitu kira-kira. Karena luas gitu ya. Dan Islam tuh bukan hanya berbicara institusi, enggak.
Cuman kebetulan institusinya namanya Islam, dah gitu. Sama dengan value-nya, namanya juga Islam gitu. Sama dengan apa ya? Ya kasaran kata dengan big point-nya lah, goals-nya gitu. Jadi Islam tuh nggak terletak dalam konteks kemasan aja, enggak. Maka ada ajaran Islam, ada pemeluknya, ada pemukanya, ada politiknya. Kita bahas itu ya gitu. Maka hati-hati nih kalau apa-apa bawa-bawa Islam, tar dulu Islam yang mana gitu. Gitu ya. Dalam konteks di sini kan selalu ya Quran tatafakarun renungkan gitu. Jangan karena kebanyakan orang milih atau menyadari tentang A dan itu pasti kebenaran, belum tentu gitu intinya. Bahkan Quran wanti-wanti gini Pak, ini menarik sih. Hati-hati juga sama mainstream gitu. Kenapa? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebanyakan itu kan cuma ikut-ikutan, nggak tahu bener aslinya gitu. Makanya kenapa hoax gampang banget tersebar gitu ya. Fitnah-fitnah gampang banget tersebar karena ya itu tadi. Tingkat kesadarannya yang penting harus kita renungkan gitu. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka. Satu ngomong apa diikutin aja. Dan kebohongan yang diulang itu bisa seperti kayak kebenaran gitu. Dan mungkin hari ini kebenaran itu terasing dari kebohongan-kebohongan di lautan syubhat gitu kalau bahasanya. Ilusi semuanya. Maka kenapa sih penting banget si 49 ayat 7 ini hadir misalkan? 6 deh dari 6. Hai orang yang punya akal, hai orang yang punya kesadaran, kalau datang berita, ikuti dulu gitu, tabayun misalkan. Jangan sampai ego perspektif, pandang, sudut pandang yang nggak ngerti jadi membuat sesuatu kekisruhan gitu intinya. Karena lagi-lagi kita sadar di era modern ini kita overload information, hidup dalam lautan ilusi. Maka untuk bagaimana kita tetap bangun dalam ilusi ini adalah mari kita masuk ke dalam gradasi yang lebih batiniah karena kenapa? Petunjuk asli itu tidak di luar diri, tidak pada siapa-siapa, tetapi ada di dalam diri kita. Once kita meniti ke dalam diri, kita punya direct path menuju kepada Allah. Distributor utamanya udah ada di dalam, Pak. Semuanya sambungannya udah ada di dalam. Tapi boleh jadi kita terlalu banyak ngambil barang dari subagen gitu kira-kira. Nah yuk kita kembali ke distributor utama, kita kembali kepada kesejatian, karena sekali lagi kontekstual dari keseluruhan ini adalah mengajarkan kita untuk long life education menjadi Islam, Islam yang terus-menerus belajar untuk mengolah diri, untuk menjaga amarah kita, untuk menjaga kepemilikan kita, karena poin pentingnya adalah di dalam gitu. Terima kasih, saya rasa itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan untuk bahan kita berdiskusi. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi saya kembalikan dulu ke Pak Wahyudi sebagai moderator. Silakan Pak Wahyudi. Terima kasih Kang Abu. Saya mencatat beberapa clue yang merupakan inti dari ceramah Kang Abu. Islam sebagai jembatan dan Islam sebagai tujuan. Yang kedua, kita bisa disebut Islam kalau kita bisa menerima perbedaan dan menerima apa yang kita harapkan, realitas. Barangkali dari hal-hal ini nanti akan muncul diskusi-diskusi. Silakan teman-teman kalau yang ingin bertanya. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Pak. Mungkin kalau ada diskusi, ada yang mau ditambahkan. Seperti biasa ya, Bapak-Bapak, ini kan diskusi gitu. Jadi kita free talk aja, kita berdiskusi aja gitu. Siapa tahu bahan diskusinya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita tafakuri, itu sih poin pentingnya. Saya mau tanya, Kang Abu. Silakan, Pak Syahri. Syahrir, Pak. Syahrir. Oh, Pak Syahri. Ya, mangga, Pak. Ya. Dari penyampaian ini saya melihat begitu luasnya gitu ya Islam dan isi Al-Quran, sehingga saya semakin sadar bahwa nanti mau dikoreksi bahwa anak kecil itu sekarang ini hanya bisa diajarkan hafal Quran saja dulu, sebab kalau diajarkan isinya begitu luas mungkin nggak nyampe.
Sehingga saya juga baru ngerti mengapa begitu sulitnya Ustadz itu mengajari makna-makna terhadap anak kecil. Isi Al-Quran, makna isi Al-Quran. Sehingga mungkin diajarkan dulu yang pasti-pasti, yaitu menghafal Quran saja dulu. Atau membaca-baca suratnya dulu. Apakah pemikiran saya benar, Kang Abu? Oke Pak. Ini kalau ada persentase udah bukan 100% lagi Pak, 1000% emang seperti itu gitu. Nah saya cerita dulu sedikit. Oke, terima kasih Pak. Responnya bagus banget, terima kasih, dan ini relevan banget dengan apa yang kita bahas. Oke, di surat 4 ayat 58 tuh ada kalimat begini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi makanya nanti ada hujurat tuh. Hujurat itu kamar. Jadi Nabi Muhammad itu dulu nggak pernah bikin tablik akbar Pak, sebenarnya. Karena Nabi Muhammad tahu kemana dia harus cerita atau ngomong. Karena kalau dia ngomong sama level 1, dia akan pakai gaya level 1. Kalau ketemu pemuka yang di level 7, dia pakai gaya level 7 gitu. Karena kalimatnya bahwa Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Gitu ya. Poinnya adalah kita bisa menyampaikan sesuai dengan kapasitas wadahnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, cerita selengkapnya di 18 ayat 54 tuh ada kalimat begini, Pak. Dan sesungguhnya kami telah mengulangi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Maka Quran itu banyak banget amsal. Karena dengan amsal ini, dari mulai TK sampai profesor, itu bisa diterima dengan kapasitas kesadarannya masing-masing gitu. Contoh sederhana ya, saya kasih contoh. Kenapa Quran selalu mengedepankan kalimat begini? Saya kasih contoh sederhana. Ini kita kembali ke epistemologi Nabi Muhammad ya, ketika Nabi Muhammad ini melakukan syiar gitu. Kan kalau kita berbicara dalam konteks kalau kita berbicara dalam konteks penyebaran, tadi dengan kalimat bahwa harus disampaikan dengan kepada yang berhak gitu. Saya kasih contoh sederhana begini. Nabi Muhammad itu lahir di masyarakat yang jahil. Jahil itu bukan bodoh, tetapi pengetahuan tentang spiritualnya nggak tinggi gitu kira-kira. Pengetahuan tentang ketauhidannya nggak tinggi. Maka rentan dengan yang namanya konteksnya berhala gitu kira-kira. Nah, bahasa gampangnya gitulah. Nanti kapan-kapan kita ceritain ini detail gitu. Sehingga Nabi Muhammad berhadapan dengan masyarakat yang penuh dengan ritual gitu kira-kira. Maka antara ritual dan pemberhalaan ini biasanya sistemnya menggunakan punish and reward gitu intinya. Maka pendekatan Nabi Muhammad itu perdana untuk masuk ke area di sini adalah dengan punish and reward. Kalau kamu ngikutin saya, kamu nanti dapat kebun, jannah, bahasanya surga. Kalau kamu begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Maka sistem paling rendah ketika masuk ke dalam konteks di sini, mau masuk ke dalam konteks ketuhanan adalah apa yang saya dapatkan. Nah itu kan nature manusia banget gitu kira-kira. Maka anak kecil, betul tadi kata Bapak. Nah sholat ya, nanti Papa kasih permen. Si anaknya mungkin nggak kirim sholatnya, tapi dia pengen permennya. Tapi seenggaknya dia kenalan sama sholat gitulah kira-kira. And so on, and so on, and so on gitu. Nah bahayanya Pak, udah S1, S2 stuck di level punish and reward gitu bahayanya. Jadi sholatnya masih nyari pahala gitu. Sholatnya masih nyari surga. Ya nggak apa-apa juga sih. Karena kenapa? Poin pentingnya ketika kesadaran peningkatan ini juga sekali lagi nggak dipaksakan. Karena bertambahnya usia lah ya, kalau kita lihat dari umur atau tambahnya angka, kan belum tentu growth soul-nya jika yang bertumbuhnya juga seiring gitulah kira-kira. Jadi saya kembali dulu ke batas pertanyaan Pak Syahri tadi, bahwa intinya adalah ketika Bapak mengajarkan, kenapa sih pemuka sekarang mengatakan ke anak sini agak sulit dengan ya udah pokoknya sekarang hafiz dulu ya, bagus. Hatam dulu ya, bagus. Tapi masa dari TK sampai Ramadan udah berulang-ulang, urusannya hatam terus gitu. Kan jangan dong, gitulah kira-kira. Karena nanti ada gradasi tadi gitu. Rasa sederhananya seperti itu Pak responnya. Ya, terima kasih Kang. Makasih Pak. Silakan yang lain. Baik, bisa Pak ya. Silakan Pak Sucahyo, mangga. Ya. Itu yang kerap yang menurut saya
ya kita kan tidak bisa sedikitlah banyak yang tidak mengerti bahasa Arab. Tapi kenapa yang dikejar khatam dari baca Al-Quran? Bukan khatam baca tafsirnya atau sebenarnya kalau menurut hemat saya pemahaman itu bisa kita peroleh kalau kita mengerti apa yang kita baca. Kalau kita sendiri tidak menguasai bahasa Arab, jangan harap kita bisa memahami walaupun kita khatam Al-Quran itu. Jadi itu menurut pandangan saya sih sebenarnya. Jadi kita ini lebih banyak pada mengaji itu istilahnya sebenarnya hanya seperti membaca Al-Quran bahasa Arabnya. Tapi kalau sebenarnya menurut saya mengkaji itu adalah memahami isinya. Jadi bukan membaca membaca bahasa Arabnya, walaupun itu adalah sesuatu yang baik. Karena ada juga pernyataan-pernyataan yang memberikan bahwa bacaan itu akan memberikan ketenangan walaupun kita tidak mengerti. Saya rasa itu yang menurut saya. Bagaimana pandangan Pak Abu Marlun? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Kebetulan itu ada di satu sub penelitian saya selama 12 tahun. Jadi saya cerita gini Pak. Kita bicara ya. Oke, hatur nuhun Pak. Terima kasih. Ini lagi-lagi sangat relevan pertanyaan atau inputnya baik sekali gitu. Kayak kita membagi 4 dulu ya. Ada falsafah. Di mana ini esensi nih. Tapi kadang kehilangan falsafah, tinggal tradisi gitu. Falsafahnya hilang tuh. Jadi tradisi. Nah, bahayanya lagi Pak, tradisi ini turun. Gitu ya. Jadi obsesi. Wah, ini yang paling bahaya tuh yang paling bawah, ambisi. Dah. Jadi sekarang yang hataman tuh udah nggak ngomongin falsafah. Yang penting 30 juz 1 bulan. Dipaksa gitu. Ngerti nggak? Ya nggak apa-apa juga ya. Anyway, sekali lagi, ini level yang nggak bisa juga dipaksakan gitu. Tapi kalau berkaitan dengan apa yang terjadi, penurunan konteks dari mulai falsafah menuju kepada ambisi. Salah satunya sederhananya begini, Pak. Ya, ini jelas banget kalimatnya gitu. Oke, saya kasih contoh misalkan 5719 gitu. Jangan 57 lah, 4458 aja dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma yasarnahu bilisanika. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi Quran itu udah dibikin mudah tuh, pakai bahasa kita gitu sebenarnya. Maka kenapa dari bahasanya ada terjemahan? Meskipun sekali lagi, kita juga nggak bisa sih literally ngomong terjemahan karena yang menerjemahkan juga pasti punya banyak tafsir. Tapi seenggaknya jadi jembatan gitu kira-kira. Nah cuman karena udah tradisi bahwa ngomongin afdol. Aduh nggak afdol deh kalau baca Quran cuman artinya aja. Karena ini udah jadi tradisi tadi Pak. Yang dicari adalah fadilah gitu. Fadilah membaca surat ini. Dah. Makanya sekarang orang lebih tahu bahwa, ini nanya ya, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau anaknya pengen cantik baca apa? Maryam. Kalau ganteng pengen apa? Yusuf. Kalau tahlilan baca apa? Ya Yasin. Udah tahunya gitu Pak. Itu hanya dalam konteks tradisinya, bukan falsafahnya gitu. Terus ditanya isinya nggak tahu-tahu amat juga. Ya bagus sih. Segitu juga udah ada, pengetahuan gitu. Tetapi kalau tadi yang dari pertanyaan sebelumnya dari Pak Syahri tadi berbicara bahwa itu tadi kalau kita tidak meningkatkan leveling kita tidak hanya dalam konteks bunyi gitu. Padahal isi Quran ini bukan hanya untuk dibunyikan. Bahkan ya Pak ya, maaf banget ya, Yasin tuh sampai ngomong gini loh Pak. Kami tidak mengajarkan syair. Quran tuh bukan dibaca-bacain, bukan disyairkan Pak, bayangin. Bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kita memberi penerangan. Tapi kan at least kalau nggak ngerti dulu, dengernya dulu, ya udahlah. Seenggaknya pas denger ada rasa. Meskipun nggak ngerti, tapi tahu ini adalah kitab suci, seenggaknya pas denger tuh ada sesuatu lah gitu. Tapi kan nggak stop di situ gitu. Nah, kita harus mengembalikan PR-nya sih sebenarnya.
Dari yang sekarang ambisi ngaji, tapi masuk ke dalam falsafahnya gitu. Bahwa Quran itu tidak didesain hanya untuk khatam, takkilun, tapi juga untuk jadi paham. Karena Quran itu adalah the way of life. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita mau bicara ini kembali kepada sistem pendidikan sebenarnya. Karena udah ratusan tahun mungkinnya dengan skema yang sama gitu. Di mana ya harus ada formasi sih, revolusi bahkan sebenarnya gitu ya. Untuk melihat pandangan ini sebagai bukan hanya di kelas-kelas yang jadi hanya tradisi gitu intinya. Saya rasa gitu Pak. Jadi saya setuju banget gitu ketika ya udah at least sekarang baca artinya deh karena mungkin kita nggak menguasai bahasa Arab gitu misalkan. Ya udah gitu juga. Dan juga mungkin kita udah agak terkacaukan dengan hadis-hadis yang ya kita nggak tahu ya mana sahih, mana doif gitu. Kan ada satu hadis ngomong gini Pak. Di akhirat nanti bahasa yang dipakai bahasa Arab. Itu kan aneh sebenarnya gitu. Kalau nggak pakai akal kan repot gitu. Emang semua orang Arab kan enggak juga lah. Dan juga emang mati pakai ngomong bahasa verbal gitu kira-kira. Kan urusannya jiwa. Gitu-gitulah Pak. Dan kita tahu juga bahwa ya balik lagi ya. Tadi tuh ada pentingan lah, ada faktornya tuh macem-macem gitu intinya. Nah tapi poin paling penting adalah yaitu tadi kesadarannya yang semakin meningkat. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus melakukan revolusi lah intinya. Saya rasa gitu Pak Sucahyo. Terima kasih. Hatur nuhun Pak, relevan banget Pak apa yang tadi Bapak sampaikan. Emang itu terjadi sih di masyarakat kita. Tapi anyway kita ada peningkatan sih. Cara membawa kepada nilai-nilai esensi gitu. Penolakannya nggak terlalu berbicara tentang gradasi gini aja Pak ya, punten bisa mohon maaf kalau boleh saya berbagi cerita. 10 tahun ngomongin yang lalu tuh ngomongin gini tuh udah deh. Nggak bisa gitu. Dalam konteks sempit banget gitu. Si wadah-wadahnya tuh karena itu tadi udah selalu mengakar banget yang benar tuh ini gitu. Nah saya rasa thanks to pandemi sih. Si pandemi ini membawa kesadaran lebih baik. Jadi pandemi ini membawa keheningan mungkin ya, membawa kesadaran yang saya rasa ya insya Allah mudah-mudahan. Tapi anyway bagaimana kita mau merubah yang luas di luar sana, intinya adalah pelihara diri dan keluarga gitu ya. Saya rasa yang terpenting adalah ke dalam sama orang terdekat aja dulu lah gitu inti. Sementara gitu responnya. Hatur nuhun. Udah masuk azan kan, Kang. Oke, bisa kita Pak. tutup aja barangkali ya. Baik, Bapak-bapak yang Dengan dirahmati doa Allah. ya, Pak. Baik, terima kasih atas kebersamaannya di siang menuju pagi menuju siang hari ini. Saya sangat bahagia dan saya sangat bahagia gitu ya bisa diskusi gitu karena saya rasa ini hal yang penting untuk kita renungkan, untuk kita tafakuri yang mudah-mudahan membawa kita menuju kepada keislaman yang lebih paripurna, lebih baik dan yang paling pasti menjadikan sisa hidup ini menjadi bekal untuk ilahi rojiun yang insya Allah kita diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak saya minta maaf sebesar-besarnya lahir dan batin. Kalau ada kata yang kebodohan saya karena saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tetapi semua yang benar itu pasti hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abu Marro. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya izin langsung ke kelas berikutnya. Hatur nuhun. Ya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Ded? Mas Yudi? Assalamualaikum semuanya. Tadi belum menyapa, ikut dengerin.
Waalaikumsalam. Halo. Kapan nih bisa offline? Wah, belum tahu. Ben, di rumah Benny aja deh, Ben. Pandemi jadi endemi lu. Iya, udah nggak ada lagi apa Pandemi. COVID. Ada tuh DKI nomor 1 terus tiap malam di TV. Ya kan? Ya, tapi begitu berubah jadi Omikron, sebenarnya dia udah berubah jadi vaksin itu. Kalau kita kena Omikron, kita berarti tervaksinasi secara alamiah. Oh, Iya secara sih. otomatis dia. Imunitas ya. Otomatis autoimun. Hah? Rumah Joko Iya. ya? Bukan autoimun atau Jokonya takut Oh, takut. terus. Oh, jangan Jokonya takut. Nanti ditanyain lagi deh. Iya. Gimana? Masih majuin tanki itu. Tanya lagi ya. Tanyain Yang lagi. bujukin Iya, Joko teh. katanya dukunnya thank you. Dukunnya thank kan paling tidak kan di dalam hatinya lah. Dad, mic-nya Dad, nyalain. Mic-nya. Nah, iya udah. Ya. Ya, Bro Yudi, kalau ngelihat judulnya, memang ini mungkin bisa 20-30 SKS nih kalau mau dibahas. Artinya bagus. Iya. Tapi memang harus step ya. Nah mungkin programnya kita ngobrol-ngobrol judul ke judul itu sehingga kita coverage tausiahnya lebih mengcover ya. Karena ini bagus sekali buat kita gitu ya. Saya kira itu aja, bahwa topiknya bagus, cuman cukup mendasar, sangat fundamental menurut saya untuk kita pikirkan juga. Usulnya itu aja, barangkali. Makanya kalau dalam diskusi temu muka tuh lebih enak. Iya. Mudah-mudahan responsnya. Temu muka tuh lebih enak. Mudah-mudahan 2 bulan lagi selesai pandeminya. Sebenarnya sekarang ini kalau dilihat dengan keadaan, ya kembali lagi kepada pendidikan agama juga yang udah dulu dengan yang sekarang. Itu. Iya. Ya itulah Ben, menurut saya akan luas kita bahas itu. Memang betul bahwa sistem pendidikan Islamnya bagaimana, United nggak jadi satu, nggak sistem Islam kan semua sambil orang ngopi, bisa sambil ngopi. Good. Iya. Sambil ngopi. Makanya. Tapi kan saya yang Kang Abul. Ada firman Allah itu. Allah menciptakan makhluknya ya, manusia terdiri dari berbagai macam. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang cantik, ada yang cakep. Betul. Jadi nggak bisa disamaratakan sebenarnya. Iya benar. Iya, itu aja. Jadi usulnya ya. Saya mohon izin, ada acara lagi. Ya. Oke. Iya. Terima kasih ya. Masih. Oke, siap. Thank you. Ya udah. Apa kita tutup Oke. ya? Jadi nanti tentuin aja yuk makannya kapan? Bicarakan lagi ya. Musik. Ya. Oke, makasih ya. Oke. Oke, makasih. Musik itu Terima dia. kasih semuanya. Wabarakatuh. Kenapa? Oke.